Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Astari. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Indonesia dari kelas farmasi reguler. Saya ingin melakukan proses pembuatan simplisia daun salam. Berikut tahapan proses pembuatan simplisia daun salam. Pada proses pembuatan simplisia daun salam, bagian tanaman yang digunakan dalam pembuatan simplisia ini adalah daunnya. Daun salam atau yang biasa dikenal dengan Syzygium polyanthum merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur dan untuk pengobatan. Daun salam mengandung senyawa steroid, fenolik, saponin, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa utama yang terkandung di dalam daun salam adalah flavonoid. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku daun salam yang dipilih yaitu daun yang sudah menghijau atau tua, dan pengumpulan bahan baku ini dipilih pada saat siang hari, saat tumbuhan sedang berfotosintesis. Daun salam mempunyai bentuk tunggal yang tumbuh secara berhadapan. Tekstur daunnya licin dengan warna hijau muda. Pangkal daun berbentuk lancip, sedangkan bagian ujung daunnya tergolong tumpul. Daun salam mempunyai tangkai sepanjang 5 mm hingga 12 mm, dan jika diperhatikan lebih dekat, ada 6 hingga 10 urat daun salam. Tahapan yang kedua yaitu sortasi basah. Proses ini yaitu pemisahan daun yang tidak terpakai atau daun yang telah rusak akibat bekas makanan hewan, sehingga dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Langkah yang selanjutnya yaitu pencucian bahan baku. Pencucian bahan baku dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau bahan organik yang masih menempel pada daun salam. Langkah yang selanjutnya yaitu perajangan. Bahan baku dipotong kecil-kecil. Proses ini bertujuan untuk memperluas bagian tanaman yang digunakan, agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat. Langkah yang selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Daun yang sudah dipotong kemudian diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian daun ditutupi dengan kain hitam agar penyerapan panas lebih efektif. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dan kandungan kimia yang terdapat pada daun salam. Langkah yang selanjutnya yaitu sortasi kering. Proses ini yaitu memisahkan bahan asing yang tidak diinginkan, pengeringan yang tidak merata, dan pengotoran lain yang masih tertinggal pada simplisia kering. Langkah yang terakhir yaitu penghalusan dan penyimpanan. Setelah sortasi kering, simplisia yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Proses penghalusan ini dilakukan agar memperkecil ukuran partikel dan memperluas permukaan, sehingga saat dilakukan ekstraksi, luas permukaan yang besar akan membuat pelarut masuk ke dalam simplisia dan dapat menarik zat aktif yang ada di dalam simplisia secara maksimal. Simplisia yang sudah halus kemudian disimpan dalam wadah kedap udara dan kering untuk menghindari terjadinya kerusakan pada simplisia.
Hasil pemeriksaan makroskopik secara organoleptik, bentuk simplisia yaitu serbuk halus, warna simplisia hijau kecoklatan, bau khas, rasa agak kelat. Hasil pemeriksaan mikroskopik berdasarkan literatur yaitu pada gambar pertama terbentuk kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Pada gambar kedua terdapat epidermis atas. Pada gambar ketiga terdapat epidermis bawah dengan stomata. Pada gambar keempat terdapat unsur-unsur silem dengan noktah. Pada gambar kelima terdapat sklerenkim.